Lapisan luar tadi namanya perikardium, pembungkus lapisan luar, di mana pembungkus lapisan luar ini adalah untuk melindungi organ jantung yang agar tidak terjadi gesekan pada jantung. Jadi jantung itu kan sebelahnya adalah paru-paru, depannya adalah torak, ya, sternum. Belakangnya di situ juga dia akan kena paru-paru. Sehingga ketika jantung itu berkontraksi, paru itu mengembang, mengempis, sehingga terjadi gesekan-gesekan pada paru-paru, ya, terkena jantung, jantung juga terkena kosta, ya, sehingga ada lapisan itu sebagai pelindung, yaitu perikardium. Nah, di perikardium itu ada cairan di dalamnya. Jadi cairan itu adalah untuk sebagai pelumas. Dia ketika ada hentakan dari luar, cairan itu membantu untuk hemostatis, ya, pergerakan dari jantungnya. Nah, kenapa muncul perikarditis? Peradangan pada perikardium, ya, tis itu peradangan, sehingga kok bisa ya terjadi peradangan. Tadi sudah disampaikan beberapa penyebabnya atau etiologinya, ada bakteri, ada virus, ya, streptococcus yang mengakibatkan cairan yang harusnya itu cukup, ya, udah lulus sekolah, cukup pengen untuk lebih deket gitu. membuat Nah, jantung aku itu deket, nyobalah deketin sama pergerakannya ibunya, itu bagus, orangnya tuh tapi di situ humble. ternyata lebih. Tapi Karena ada bakteri tadi gimana ya, mengakibatkan umurnya itu tuh penumpukan ya cairan mungkin pada 40-an. lapisan Terus ibunya perikardium tuh sangat-sangat yang gaul. mengakibatkan adanya peradangan, karena Tapi peradangan itu gaulnya tuh adalah bukan gaul dari salah yang satu ini. Aku bentuk nggak mau durhaka ya. Lu jahat pertahanan banget aku. tubuh. Ya, ketika kita dicubit, Lihat bunda pasti mukanya. kita ada sesuatu yang terjadi di area yang dicubit. Ada muncul nyeri. Ya, ketika nyeri di situ terus menerus akan merangsang dari nociceptor. Emang Ya, itu tapi di situ masih dengan muda. adanya Terus virus yang masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam kalau paru-paru, masku masuk ke itu dalam jantung dan cowokku mengganggu itu dari aktivitas 20 lapisan pada jantung yang mengakibatkan terus lapisan yang ya paling itu luar ibunya itu suka menjadi kayak bengkak. nge-gym. Sehingga dalam Gym bengkak tapi di yang kayak situ versi ibu-ibu. dilihat bahwa cairan Yang kayak dari gantungan di tali. perikardium berlebih. Sehingga bentuk dari Biasanya itu jantung kan buat yang ibu-ibu sosialita. mengalami pembengkakan akan lebih besar. Iya sih sebenarnya Artinya di biasa situ sih. akan mengganggu Tapi dari gaya hidupnya itu aktivitas sebenarnya jantung. hobinya ke Di kafe. mana jantung kalau Aku ada aja nggak suka namanya deh. bengkak, kaki bengkak, pasti Kamu tuh gimana ya mau kerjanya deketin? terbatas tuh. Ada Sama dengan punya. jantung, ketika ada yang bengkak otomatis kerja jantung semakin terbatas. Sehingga kalau di situ Pasangan muda terbatas, nikahnya padahal juga fungsi muda. jantung adalah memompa jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, di situ sudah berkurang kerjanya. Dalam bentuk apa? Jantung itu kan yang dibawa adalah darah. Darah itu membawa apa? Oksigen dan nutrisi. Kami juga baik. Sehingga seluruh tubuh Aku akan yoga. Kadang berkurang tuh nutrisi yoga dan kan kayak oksigennya. dia Sehingga hujan dalam habis bentuk vaksin. fisik, kemampuan Kalau fisik sakit itu lama adalah banget. pasien tersebut Si terjadi yang ibu. kelemahan, bisa Si aku pusing nyoba karena kerak. Terus aku asupan datang ke oksigen rumah juga ke cerita-cerita otak berkurang, sehingga Terus pusing. terakhir tuh Lemah, kan sering resep cepat nomor. lelah, karena Terus dia kebutuhan kadang oksigen di kadang lihat tubuh itu storyku. kurang. Dia pernah suatu Sehingga ketika dalam bentuk itu, dia tuh sesak kayak suka nafas, nyir. karena oksigen yang ada di dalam tubuh juga berkurang, sehingga harusnya Dia suka dia nyinyir bisa memompa buat lebih SD banyak, gitu ya, ada inspirasi orang di lebih tempat banyak, tapi karena ada ada gangguan di tempat untuk makan pergerakan dari terus jantungnya, sehingga kayak nggak sopan tadi gitu muncullah buat story dari kan sama sesak dia terus aku nafas. cuma ngomen Tadi sabar bu ada sabar pembengkakan pada kan kayak kaki, biasa nggak sih ya. tapi semenjak Kenapa? Di itu situ chatku cuma salah di satunya read adalah penyakit jantung, SW ku nggak adanya pernah katup dilihat jantung, lagi ya tadi. Rata-rata terus aku yang harus gimana dong mengakibatkan pembengkakan itu adalah penyakit jantung, katup jantung. baik baik aja Karena di situ pembuluh darah balik
atau darah yang kembali ke jantung ada Aku jadi gangguan, kayak insecure. sehingga akan mengumpul di bagian ekstremitas karena kaki itu adalah ekstremitas sesuai dengan gravitasi itu di bawah, sehingga cairan akan menumpuk di bawah, ekstremitas bawah. Ya, sehingga pada pasien dengan kaki yang bengkak, silahkan dilakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu untuk peredaran darah untuk kembali ke jantung, yaitu pada kaki digerakkan ya, tahu ya gerakan pada kaki ada plantar fleksi ya, Aku jadi dorsofleksi, berburuk sangka terus sih sama ibunya. inversi, Nggak eversi, sopan kan? apalagi rotasi. Ya silahkan dari jari-jari kaki itu digerakkan semua, persendi, jari-jari kaki, ankle, kemudian knee, ya semuanya digerakkan agar darah bisa kembali mengalir ke kaki dan dari kaki kembali ke jantung. Ya, selain itu kaki bisa Itu dilakukan jatah dia. pada saat mereka istirahat, kaki lebih tinggi dari jantung. Jadi kaki itu diganjal bantal ya sekitar 30 sampai 45 derajat agar mengurangi bengkaknya, agar aliran darahnya bisa kembali ke jantung dan dilakukan Oh, gerakan. deket sama keluarga kamu. Pasti kalau ada gerakan di situ pasti ada oksigen yang masuk di jaringan-jaringan kaki. Ya, itu kalau ada bengkak. Jadi kalau ada bengkak, satu adalah latihan pasif dan aktif. Kalau bisa aktif ya silahkan dilakukan aktif. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan elevasi pada kakinya, ada elevasi tungkai. Jadi kaki lebih tinggi daripada jantung. Jadi kaki diletakkan di atas bantal 30 sampai Sayang banget sama 45 kamu. derajat ya. Ditinggikan selama 3 menit, kemudian luruskan ya. 3 menit lagi, naikkan lagi. Ya. Sehingga nanti kalau dinaikkan silakan dibantu untuk digerakkan agar sirkulasi darah lebih baik. Sama si Itu cowok. kalau kaki bengkak. Kemudian tadi ada sesak nafas. Si cowok itu Ya, suka sesak sama kamu nafas nggak? di sini kita bisa menggunakan skala Box Oh untuk yang kamu sesak ceritain nafasnya. terakhir itu Sesak di nafasnya lift. berapa nilainya? Ya, nilainya 1, 2, 3, 5, 6 Kenapa ya. putus? Nanti saya kasih ya skala boxnya, saya laptopnya nggak bisa hidup, jadi saya kirimkan skala boxnya itu apa saja atau kalian sudah punya. Nanti disampaikan, ibu sesaknya derajatnya Dia berapa, bisa ini move ada on nggak? skala. 1 itu apa, 2 apa, silahkan ibu pilih sesaknya kira-kira di Nggak mana. bisa move on. Oh ternyata sesak sekali, sehingga kita perlu dilakukan untuk mengurangi sesak. Sesaknya apa? Kayak cowok Karena gangguan tersakiti tadi. gitu. Kalau memang di situ sangat sesak, otomatis dia butuh oksigen untuk membantu. Kalau misalnya dia tidak ada oksigen, baik Tapi kita cowok kayak akan gitu lama-lama melatih bikin ilfil. breathing exercise. Mungkin dosen-dosen sudah memberikan ya, apa sih breathing exercise-nya. Yang pertama adalah breathing control. Ya. Sudah tahu Mauladi gimana breathing control itu? Mauladi bisa contohkan breathing control? Belum tahu saya Ibu. Gimana? Saya kurang tahu Ibu. Kurang tahu. Kemarin sama sudah masuk kelasnya Bu Ais? Sama Bu Ais sudah belum kelompok ini? Halo? Udah masuk Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Oke, pastinya sama Bu Ais sudah diajarkan breathing control. Tapi kan dengan itu Oke, coba Teguh. Teguh bisa nggak melakukan breathing control? Ini siapa ya? Ini loh yang nggak ada namanya nih. S1 fisioterapi yang barusan mic-nya terbuka. Dan zero Bu, saya Bu. Oke, saya coba PC, Bu. Oke, coba praktekkan untuk breathing control.
Tarik nafas, lalu keluarkan melalui bibir. Banzi, bisa nggak breathing control? Yang pertama tuh nafas, lalu keluarkan, lalu ada tarik nafas, lalu harus kayak nih gitu ya. Itu bukan udah Sebentar, Bu. exercise. Itu breathing control yang Bu Ais bilang kemarin itu loh. Lu nggak bisa bedain gitu sama exercise sama bisa Mengontrol nafas, Bu. sama. Tapi kan Iya, beda. gimana itu caranya? Tarik Mengontrol nafas dan Mm-mm. tahan sebelum dihembuskan, Bu. Tahan sebelum dihembuskan. Oke, apakah ada yang bisa menjelaskan lainnya? Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Breathing control? Saya Bu, Oke, silakan Juliana. breathing control, duduk tegak, kemudian inspirasi dari hidung, kemudian hembuskan dari mulut. Itu bisa membantu untuk mengurangi nyeri, Bu. Oke. Breathing control ya yang disampaikan oleh Juliana. Jadi sudah benar. Jadi dia adalah melakukan pernapasan seperti biasa. Orang jantung itu kan nafasnya sesak ya. Tadi ada sesak nafas. Artinya sesak nafas itu sesak nafas. Namanya orang sesak nafas. Kalau kita biasa ya nafasnya biasa berarti normal. Tapi orang jantung yang kondisinya adalah sesak nafas, kita latih untuk breathing control. Jadi dia sesak banget ini gitu ya. Coba Ibu kita lakukan breathing control. Jadi Ibu tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Itu tidak mudah bagi orang sakit jantung. Karena dia nafasnya sesak. Sudah menggeh-menggeh tuh. Jadi kita upayakan untuk melatih dia mengatur pernafasannya dengan baik. Ya, contoh, coba Ibu tarik nafas dulu pelan-pelan. Hembuskan. Tarik nafas. Jadi seperti mengontrol nafasnya tidak sampai, tapi kita tarik nafas, hembuskan tanpa ada tahanan. Jadi kalau ada tahanan tuh tarik nafas, diem 1, 2, itu ada tahanan. Tapi breathing control itu tidak ada tahanan. Jadi dia hanya mengatur pola nafas. Tarik nafas, hembuskan secara tenang. Kita harus mengontrol nafas itu agar satu bisa mengurangi nyeri, ya. Yang kedua di situ adalah mengurangi dari sesak nafasnya. Tapi dilihat dari sesak nafasnya apa dulu. Karena banyak faktor ya sesak nafas itu. Kalau orang sakit paru berarti paru-parunya. Kalau jantung berarti dari jantungnya. Kalau dari banyaknya sputum atau cairan berarti kita harus mengurangi sputumnya dulu. Ya seperti itu. Jadi itu adalah breathing control. Jadi tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan tanpa ada tahanan dan dibuat senyaman mungkin, serileks mungkin. Karena penyakit jantung tadi, coba Ibu tenang, tarik nafas dulu, hembuskan. Jangan bayangkan kalau ibunya itu seperti kita yang santai, berarti dia nggak ada sakit. Tapi kalau orang sakit jantung itu, aduh agak sesak Mbak, ini saya sakit dada sebelah kiri, nyeri dada sebelah kiri, aduh sesak gitu. Nah itu yang harus kita coba latih. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah breathing control, kita juga bisa lakukan deep breathing. Deep breathing. Deep breathing tadi mungkin yang dikatakan oleh Banzi tadi ada tahanan. Ya, tarik nafas panjang. Tahan 1, 2, hembuskan. Tanpa tidak ada mencucu mulutnya, tapi biasa aja. Tahan 1, 2, 3. Tapi kata Bu Ais itu nggak sih biasa. Yang tahan itu kalau bedanya sama push sleep breathing, tarik nafas langsung hembuskan, tapi mulutnya itu push sleep breathing. Itu untuk kasus-kasus pada PPOK ya, penyakit paru.
Tapi kalau untuk jantung kita lebih amannya adalah Des menggunakan tau nggak? breathing Aku control tuh panik tau kalau pakai masker. dan Kamu deep juga cantik breathing. kok pakai masker. Jadi saya ulangi, Pakai masker aja. deep breathing adalah ketika kita tarik nafas sedalam mungkin, Aku tuh nggak suka dagu. tahan 1, Aku 2, 3, hembuskan. Biasa. Gara-gara sering nafas pakai mulut. Ya, Iya. itu deep breathing. Biasa ibunya terus yang pada Jadi sekolah jadi relax. untuk mengurangi dari sesaknya, kita akan membantu dari otot-otot pernafasan itu rileks. Jadi kalau orang sesak itu rata-rata sebagian besar akan menimbulkan spasme pada otot bantu pernafasan. Otot bantu pernafasannya tadi apa saja sudah dipresentasikan. Ada sternocleidomastoideus, ada pectoralis major, ada pectoralis minor, ada trapezius ya. Itu dia akan spasme karena nafasnya, jadi otot dadanya terus spasme karena nafasnya tuh menggeh-menggeh, dadanya yang dibuat nafas. Seharusnya pernafasan utama dari manusia adalah diafragma. Kita bernafas sambil berbicara itu rata-rata otot utama lebih besar. Tapi pada orang sakit jantung yang bernafas utamanya jadi dadanya. Dadanya seperti itu. Ya. Oke, itu untuk latihan breathing atau breathing exercise. Dengan pengulangan 4-8 kali. Ya. Kemudian untuk bengkak tadi sudah, untuk relaksasi lainnya silahkan dilakukan latihan gerakan pasif aktif. Kalau pasif, kalau memang pasien itu tidak mampu melakukan aktivitas itu. Kalau pasiennya masih bisa, silahkan aktif, diutamakan untuk aktif. Yaitu dari neck-nya, dari lehernya. Bu, silahkan gerakan pada lehernya. Ke kanan, ke kiri ya. Fleksi, ekstensi, lateral fleksi, sinistra, lateral fleksi, dextra, lateral rotasi, sinistra, muter berarti, lateral rotasi, dextra. Jadi kalau seperti ini muter, berarti ada rotasi, lateral rotasi dextra, lateral rotasi sinistra. Kalau ini adalah lateral dextra. Budika tuh Lateral calon penerusnya Bu sinistra. Hotim. Fleksi, Budika calon ekstensi, penerusnya Bu Hotim. rotasi. Kenapa gitu? Dulu kan ketua prodi kita. Kemudian kita lanjut ke shoulder. Shoulder itu gerakannya kompleks ya. Jadi ada fleksi, ekstensi, mungkin udah diajari Bu Rizka ya gerakan-gerakan pada shoulder itu. Jadi kalian pasti buka lagi tuh buku dari biomekanik yang sudah diajari Bu Rizka. Gerakan-gerakan pada shoulder ada fleksi, ekstensi, ya, ABD horizontal, ADD horizontal. Apalagi? Apalagi Anggita? Masih kelas juga. Suaranya belum di-unmute. Gerakan shoulder. Siapa sih yang jelasin? Aduksi. Oke. ABD, ADD, ABD horizontal, ABD, ADD horizontal. Beda ya, ABD horizontal sama ABD saja. Ya, ABD sorry. Ini ADD. Nah, ini horizontal ADD. Ini ABD. Tapi kalau ABD, ABD saja berarti ini seperti ini. Nah, ini ABD. Kalau ADD berarti ke dalam. Tapi kalau horizontal tuh ini ADD, ABD. Horizontal itu lurus bahu. Ini. Gerakan shoulder silahkan digerakkan atau mau latihan dua-duanya Bu, tangannya ke atas, ke belakang, ke samping. Nah, itu adalah gerakan-gerakan untuk relaksasi satu ya, agar pasiennya juga
berolahraga, kemudian kita lakukan relaksasi dan sambil tarik nafas. Latihan-latihan pada kasus perikarditis tetap ya, kalian harus menggunakan zona latihan. Ya, jangan lupa, zona latihan itu semuanya dipakai untuk kasus jantung. Meskipun itu katup jantung, perikarditis, semuanya pakai zona latihan. Dia suruh tarik nafas tadi, suruh breathing, ternyata nadinya sudah naik sampai mencapai zona latihan yang maksimal. Maka cukup, jangan dilanjutkan, suruh istirahat dulu. Kalian suruh gerakkan tubuh, tangannya ke atas, ke samping. Ternyata nadinya sudah sampai ke maksimal 60%. Ya sudah, suruh istirahat dulu. Kemudian suruh kalian gerakan neck nih, leher. Ibu, Ternyata dia sudah pucet. Pulang sepi. Bu, Ya, mohon silahkan. maaf, ini waktunya mau habis apa gabung lagi, Bu? Oh ya, kurang berapa menit? Ini 1 menit lagi, Bu. Oke, saya cepetin. Nanti kalau kurang kita gabung. Oke, saya cepetin ya. Oke, jadi tetap harus menggunakan zona latihan, ya. Apapun itu tadi, masas adalah untuk yang di tadi spasme di otot-otot pernafasan. Masas itu ada berapa teknik. Yang pertama adalah stroking. Stroking itu adalah usapan, ya, dengan adanya usapan aja, stroking di dadanya yang spasme.